Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Anwar Sali, perwakilan dari kelompok 2. Saya akan membahas tentang sistem informasi manajemen pada aplikasi Tokopedia. Selain saya juga ditemani oleh beberapa teman saya, yaitu Anissa Restu Hidayanti, Erna Sari, Hermiati, Nur Hidayah Isnaini, Resita Aini Salama, dan juga Siti Miftahul Jannah. Saya Anissa Restu Hidayanti ingin menjelaskan tentang definisi sistem informasi manajemen. Apa itu sistem informasi manajemen? Sistem informasi merupakan suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi, dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan. Pengertian SIM menurut ahli, yang pertama ada Bert Scanlan dan J. Bernard Case mengatakan bahwa SIM merupakan suatu sistem formal mengenai hal melaporkan, menggolongkan, dan menyebarkan informasi kepada orang-orang yang tepat dalam suatu organisasi. Yang kedua ada dari Liang Yi, berpendapat SIM sebagai jaringan hubungan dan lalu lintas keterangan dalam suatu organisasi melalui proses pengumpulan, pengolahan, pemahaman, dan penyebaran kepada wilayah yang berkepentingan. Kemudian dalam Encyclopedia of Management disebutkan bahwa SIM merupakan suatu proses pendekatan yang direncanakan dan disusun untuk memberikan bantuan kepada pimpinan dalam proses manajerial. Profil Tokopedia. Tokopedia adalah salah satu pusat perbelanjaan daring di Indonesia yang mengusung bisnis marketplace. Tokopedia memungkinkan setiap individu, toko kecil, dan brand untuk membuka dan mengelola toko daring. CEO Tokopedia yaitu William Tanuwijaya dan Leontinus Alpha Edison. Tokopedia resmi diluncurkan ke publik pada 17 Agustus 2009 di bawah naungan PT Tokopedia. Logo Tokopedia didominasi dengan warna hijau karena warna hijau identik dengan bumi yang menjadi lambang dari kerendahan hati dan ketenangan. Tokopedia selalu berusaha untuk tidak egois dan selalu melihat dari sisi pengguna. Banyak fitur-fitur di Tokopedia yang berasal dari masukan para toppers atau pengguna aplikasi Tokopedia. Apa maskot Tokopedia? Burung hantu banyak dijadikan sebagai simbol kecerdasan dan kebijaksanaan, serta memiliki kemampuan untuk melihat ke semua arah. Begitu pula dengan Tokopedia yang selalu berusaha untuk melihat dari berbagai sudut, baik pembeli maupun penjual. Dalam mengembangkan layanan Tokopedia agar bisa semakin memudahkan big number catch your audience attention. Dampak Tokopedia terhadap perekonomian di Indonesia. 1. 76,4% penjual merasakan kemudahan mengelola bisnis di Tokopedia. 2. Mendorong inklusi keuangan di Indonesia. 3. Jumlah penjualan meningkat 33%. 4. Memberdayakan 90% penjualan berskala mikro. Pengertian teknologi SIM. Teknologi informasi adalah suatu bentuk penyampaian informasi yang menggunakan kaidah-kaidah bersifat teknologis, baik dengan bantuan alat maupun program dari si pembawa pesan ke yang menjadi objek penerima pesan. Peran teknologi informasi dalam SIM. Teknologi informasi sangat berguna dalam berbagai aspek, salah satunya dalam sistem informasi manajemen. Dengan adanya informasi, juga memudahkan pengelolaan sistem informasi manajemen, karena dalam pelaksanaannya akan lebih mudah diterapkan jika sebuah sistem informasi manajemen didukung dengan support oleh teknologi informasi. Berikut struktur diagram sistem informasi Tokopedia. Di atas ada Executive Information System, yaitu komisaris utama. Yang kedua, Decision Support System, yaitu direktur utama. Yang ketiga, Management Information System, yaitu direktur bagian. Yang keempat, ada Transaction Processing System, yaitu Quality Control, Customer Service, Design, Finance, Legal, HRD, Konten, dan Marketing. Eksekutif Informasi Sistem dipegang oleh komisaris utama dengan tugas pelaksanaan rapat secara berkala, pemberian nasihat, tanggapan, atau persetujuan, mendorong terlaksananya implementasi, melakukan kerjasama perusahaan. Yang kedua ada Decision Support System yang dipegang oleh direktur utama
dengan tugas mengorganisasi dan pengendalian kegiatan di bidang administrasi keuangan, pengorganisasi dan pengendalian kegiatan di bidang peralatan dan perlengkapan, merencanakan dan pengembangan sumber-sumber pendapatan, serta pembelanjaan dan kekayaan perusahaan. Yang ketiga ada manajemen informasi sistem yang dipegang oleh direktur bagian dengan tugas melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh direktur utama, menawarkan visi dan misi, serta imajinasi, memimpin rapat umum, bertindak sebagai perwakilan organisasi dalam hubungan dengan dunia luar. Dan terakhir ada Transaction Processing System yang di dalamnya terdapat IT, Quality Control, Customer Service, Design, Finance, Legal, HRD, Konten, dan Marketing. Isu dan masalah dalam sistem informasi manajemen. CEO Tokopedia William Tanuwijaya menyatakan, ada saja orang yang memanfaatkan momentum di masa pandemi ini untuk menjual vitamin palsu maupun menjual alat kesehatan di atas harga normal. Kami menutup puluhan ribu toko, tapi setiap hari akan ada penjahat baru. Dan kemungkinan persentasenya sangat kecil, kata William dalam rapat dengar pendapat umum dengan 6 DPR. Meskipun persentasenya kecil, William mengatakan kasus-kasus di e-commerce kerap viral lantaran perkembangan media sosial. Namun hal tersebut bukan berarti perseroan tidak melakukan tindakan atas pelanggaran yang terjadi. William mengatakan dalam bisnis perdagangan digital, perseroan bisa saja dengan mudah memastikan konsumen bisa mendapatkan barang seperti yang ditawarkan, yaitu dengan memiliki platform berjualan langsung. Artinya, pemilik platform memiliki gudang dan memiliki barang sendiri. Namun, ia mengatakan perseroan memilih untuk memberdayakan UMKM. Langkah itu memiliki dampak positif dan negatifnya. Misalnya saja, konsumen bisa kecewa karena barang yang diterima konsumen ternyata tidak sesuai penawaran. Rekening bersama kemudian menjadi inovasi karena saat konsumen membeli barang di marketplace dan bayar, jika barangnya tidak sesuai yang diinginkan, pembeli bisa mengajukan komplain. Tokopedia menyatakan akan mengambil langkah hukum terhadap penjual di platformnya yang memperdagangkan produk kesehatan seperti vitamin, obat-obatan, dan oximeter palsu dengan melaporkan kepada aparat penegak hukum. Tidak hanya ditutup tokonya, penjual yang terbukti melanggar bisa dikenakan sanksi sesuai hukum yang berlaku. Kami terus bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk memproses penjual-penjual seperti ini, ujar VP of Legal Tokopedia. Tokopedia juga konsisten berkolaborasi dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia atau BPOM RI dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran, pengiriman, promosi, serta iklan penjual obat dan makanan di platform Tokopedia dengan lebih intensif demi memperkuat perlindungan konsumen. Tokopedia dan BPOM RI sudah sejak sepakat untuk juga bersama-sama mengedukasi masyarakat agar lebih cerdas dan teliti dalam bertransaksi. Karena literasi masyarakat adalah benteng terdepan dalam memerangi peredaran obatan ilegal. Masyarakat diimbau mempelajari secara seksama review pembeli sebelumnya saat ingin bertransaksi, atau bisa mengunjungi Tokopedia Peduli Sehat untuk mendapatkan produk-produk kesehatan yang sudah terkurasi. Selain itu, Tokopedia pun diketahui telah menetapkan kebijakan pengendalian harga dan menindak tegas penjual yang memasang harga produk di atas kewajaran. Ini sejalan pula dengan keputusan Kemenkes nomor HK 17 Menkes 4826 tahun 2021
tentang harga eceran tertinggi atau HET, 11 obat yang banyak digunakan selama pandemi ini. Walaupun marketplace Tokopedia bersifat user-generated content atau UGC, di mana setiap pihak melakukan pengunggahan produk secara mandiri, aksi kooperatif pun terus dilakukan agar setiap aktivitas dalam platform Tokopedia tetap sesuai dengan hukum yang berlaku. Saya akan melanjutkan presentasi materi isu yang kedua yang ada di Tokopedia yang sebelumnya disampaikan oleh teman saya. Tokopedia dilaporkan mengalami peretasan. Tokopedia mengungkapkan bahwa ada sekitar 91 juta akun aktif di platformnya. Artinya, hampir semua akun di Tokopedia berhasil diambil datanya oleh peretas. Pelaku menjual data di dark web berupa user ID, password, nama lengkap, email, tanggal lahir, dan jenis kelamin. Semua dijual dengan harga 5.000 US dollar atau sekitar 74 juta. Bahkan ada 14 juta akun aktif Tokopedia yang datanya saat ini bisa didownload. Peretasan tersebut terjadi pada 20 Maret 2020. Adapun kronologi lengkap bobolnya akun Tokopedia tersebut bermula saat peretas Wisdom pertama kali mempublikasikan hasil peretasan di Reddit forum pada Sabtu. Kemudian akun Yunders The Bridge sore harinya mencuitkan soal peretasan dan mengaku sebagai layanan pengawasan dan pencegahan kebocoran data asal Israel. Cuitan ini disampaikan sembari menyolek akun resmi Tokopedia. Dalam tangkapan layar yang dibagikan di media sosial, disebut kalau peretas masih harus memecahkan algoritma untuk membuka hasil dari password dan para pengguna itu. Peretas pun meminta bantuan peretas lain untuk membuka kunci algoritma itu. Pakar keamanan Siber Pratama Persada mengatakan, data untuk password akun Tokopedia masih dienkripsi. Namun, tinggal menunggu waktu sampai ada pihak yang bisa membuka. Itulah kenapa pelaku mau melakukan share gratis beberapa juta akun untuk membuat semacam sandiwara siapa yang berhasil membuka kode acak pada password. Meski begitu, menurut William, kebocoran tersebut bukanlah kecerobohan perusahaan dalam menangani data pribadi penggunaannya. Kebanyakan yang terjadi platform dianggap tidak melindungi, katanya. William mengimbau kepada pemangku kepentingan untuk menyiapkan regulasi yang mengatur dan memberikan hukuman berat kepada pelaku kejahatan siber ini. Namun, pembahasan rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau RUU PDP di DPR masih tertahan karena belum ada kesepakatan atau deadlock terkait lembaga pengawasan. Kesimpulannya, sistem informasi adalah suatu perkembangan teknologi yang sangat membantu aktivitas sebuah organisasi. Peran penting itu sangat menunjang kegiatan manajemen pengambilan keputusan, operasional bisnis, serta fungsi strategis yang kompetitif dalam sebuah organisasi. Dengan adanya rancangan sistem informasi manajemen dalam sebuah perusahaan, maka semua bentuk aktivitas dan kegiatan perusahaan dapat dipermudah. Manajemen perusahaan akan lebih mudah mengelola data, transaksi, dan kegiatan lainnya. Selain itu, penyajian yang aplikatif dari sistem informasi manajemen dapat memudahkan pihak manajemen dalam mengambil sebuah keputusan penting dalam sebuah perusahaan. Sebagai penutupnya, dalam pembahasan makalah sistem informasi manajemen ini, sistem dibahas sangat sederhana.
sebagai penanaman konsep dasar tentang betapa sistem informasi ini sangat membantu proses aktivitas bisnis dalam sebuah perusahaan.